Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak Ibu, saya mohon maaf, kalimat tahniah penghormatan titip saja kepada beliau-beliau yang sudah kita dengar untaian katanya. Pada kesempatan ini tidak mengurangi rasa hormat saya kalau kalimat itu dititip kepada yang beliau terdahulu. Kita sudah sama-sama menyaksikan kebolehan anak kita, mulai dari announcer atau pembawa acara, sistem protokoler. Saya tidak pakai bahasa MC. MC itu bisa dinyelenehkan mengasuh cucu. Nah, jadi kita buat pakai bahasa lain. Rasanya belum ada yang kurang dari tampilan anak kita. Seperti kalau dilihat dari realitasnya, tidak anak SMP yang tampil itu, seperti sudah mahasiswa. Ini baru SMP. Bagaimana pula kalau nanti anak kita yang bakal mengucapkan selamat tinggal sekolah. Wahai Bapak Ibu guru di SMA, wahai Bapak Ibu guru di SMK, tentu lebih dari itu. Inilah yang membuat kita terpicu untuk selalu berupaya mencari kualitas terbaik yang akan kita tanamkan kepada anak kita. SMP, SMK, madrasah alia. Kalaupun umri sudah ada, kami juga masih merencanakan untuk mendirikan perguruan tinggi tambahan. Sebab banyak sudah perguruan tinggi yang lain hadir di Pekanbaru, Muhammadiyah baru punya satu saja, umri. Nah, ini yang sedang kita godok, sedang kita bincang-bincangkan dengan orang-orang yang piawai dalam hal itu. Nah, kita berharap ke depan apa yang ditampilkan anak hari ini, tahun depan lebih lagi, tahun mendatang bertambah lagi. Nah, itu seluruhnya adalah kerjasama. Itu bukan hanya piawai Bapak Ibu guru di sekolah,
Itu juga bagian dari hasil Bapak Ibu di rumah memotivasi anak. Kita tadi sudah dengar apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini, kita harus belajar meningkatkan sistem pengajaran, tidak hanya dengan offline tapi dengan online. Setelah hadir online, perlu tambahan aplikasi. Ini tahun ini, dari peristiwa Maret 2020 COVID-19 melanda beberapa negara di dunia, tidak hanya Indonesia, sudah 1 tahun 3 bulan sampai hari ini. Memang banyak yang menjadi korban. Banyak, di samping ada yang sukses, ada tidak sedikit yang gagal. Kalau kita periksa anak-anak yang oleh orang tuanya tidak sempat memotivasi anaknya untuk ke sekolah, Bapak Ibu, dari sekian lokal anak yang harus belajar offline ataupun online, kalau saja satu lokal 30 siswa, sekiranya ada 4 lokal yang sejajar rombelnya, 4 kali 30 120, itu dihadapi oleh 1 guru bidang studi, belum lagi guru bidang studi yang lain. Tidak sampai 50% yang sukses, tidak sampai. Bahkan ada yang tidak tahu pelajarannya itu namanya apa. Pekan ini bicara bab apa, lalu pekan depan, di bulan depan, semester depan bab apa, tidak tahu. Ketika ditanya, kamu sudah ujian? Nah, belum. Orang sudah selesai ujian, dia belum ujian. Ada yang seperti itu. Betapa sedihnya orang tua kalau dia tahu kondisi anaknya seperti itu. Namun yang paling menyulitkan bagi sekolah adalah anak setiap rombel wajib naik kelas, harus berusaha maksimal naik kelas, harus berusaha lulus. Nah, yang seperti itu juga ada di lingkungan kita, anak kita di SMP kah dia, di SMK kah dia, di SMA, ada siswa yang seperti itu. Tapi ini bukan berarti merupakan polemik yang membuat kita atrek sebagai pendidik. Ini sudah digambar oleh Allah dalam ayat 9 surah An-Nisa. Bunyi ayatnya begini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah para orang tua, para ibu, para ayah, para guru, pendidik ada rasa kekhawatiran. Nah, di sini letak tanggung jawab kita. Wal yakhsha, hendaklah ada rasa kekhawatiran, rasa cemas.
alladzina law taraku min khalfihim, orang-orang yang kalau dia akan mewariskan dunia ini kepada anak cucu, kepada generasi lanjutan, yang dia tidak satu sisi lemahnya, tapi banyak hal. Sisi ekonomi, kalau orang tua tentu lebih merasakan. 2-3 anak yang sekolah, tentu 2-3 pos pengeluaran, biaya SPP, beli pakaian seragam, beli buku, biaya A, B, C, banyak. Kalau 3-4 anak sekolah berat. Nah, kedua, tantangan masa depan kalau dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu tidak sedikit perubahan drastis sebagai dampak daripada pandemi COVID-19. Bapak Ibu, ini perlu menjadi hal yang kita cermati apa yang disampaikan Pak Devi tadi, Pak Kepala Sekolah. Ke depan ini akan terjadi dualisme atau empat aliansi segala macam. Sistem belajar offline, sistem belajar online. Offline dan online ini juga hal yang perlu kita waspadai dan dampaknya besar. Ada anak yang belajar offline dan dia bisa menyadari kemampuannya, dia baca buku sendiri di rumah, lalu dia datangi guru-guru yang terkait dengan mata pelajarannya di luar jam belajar. Karena online itu ternyata tidak seluruhnya dapat dilayani secara baik, melayani secara baik. Kadang-kadang namanya kita menggunakan sinyal, ada gangguan sinyal. Ini dampak dari online. Kedua, masuknya hal-hal yang tidak bisa difilter, racun-racun psikomotorik, racun jiwa. Anak yang sudah kalau zaman dulu, tadi kami cerita dengan Pak Tahar, saya dulu waktu level SMP ini, kalau datang paman dia menghadap matanya agak besar, itu saya mengelak, takut ini paman ini pasti akan marah. Sering kena marah, sering dibentak, karena itu kondisi pendidikan zaman itu. Anak SMP ini banyak yang mentalnya ciut, atrek, takut. Beda dengan hari ini. Hari ini anak-anak kita sudah di backup, sudah didukung dengan topangan moral. Kita tidak boleh lagi marah-marah pada anak, tapi harus menunjukkan ini yang benar, nak, ini yang salah. Ini betul, ini tidak benar. Nah, menyampaikannya itu tidak cukup sekali. Nah, itu kuncinya. Hari ini kita sudah katakan, nah, sholat. Ini waktu sudah jam sekian, sebentar lagi zuhur. Yuk, sholat. Besok, kalimat yang sama juga harus diucapkan pada waktu yang sama. Sampai anak itu terlatih, terbiasa. Nah, ini yang Allah katakan, di'anfa, banyak kelemahan yang harus kita khawatirkan itu. Khafu alaihim, takutlah, khawatirlah kalau anak kita itu gagal nanti, tidak sekarang, tapi nanti. Falyattaqullah. Dalam mendidik anak jangan lupa bertakwa kepada Allah. Karena yang kita didik itu dua. Pertama, kita mendidik moral.
Ini tanggung jawab ibu sejak anak mulai lahir, sejak anak dalam rahim kandungan, kita sudah mendidik moral anak. Kalau sang ibunya salah perilaku, anak akan lahir dengan perilaku yang salah. Sampai anak berpendidikan tinggi, yang namanya ibu tetap punya tanggung jawab mencerdaskan moral anak. Dua, cerdas intelektual. Ini bertahap. Cerdas intelektual ini sesuai dengan pendidikan yang ditanamkan kepada anak. Bagaimana makan pakai sendok, bagaimana memasangkan dasi, bagaimana berjilbab yang rapi, bagaimana busana muslimah yang high quality tapi tidak mahal. Kelihatannya bagus, ayu, tapi tidak modal mahal. Ini seluruhnya termasuk menghadapi kompetisi perekonomian ke depan untuk modalnya hidup. Itu adalah cerdas intelektual. Kedua-duanya tanggung jawab kita. Cuma untuk ibu kandung yang melahirkan, tanggung jawab moral lebih awal. Tanggung jawab jiwa, rohani, akhlak, mental. Tanggung jawab intelektual, tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan dengan menanamkan rasa itu, menanamkan rasa tanggung jawab moral dan tanggung jawab intelektual, cerdas moral, cerdas intelektual, inilah yang Muhammadiyah berupaya untuk lebih baik dari yang ada. Kami akan tetap berusaha dengan tim, seluruh kepala sekolah kita, seluruh guru kita, itu kita usahakan bagaimana punya quality lebih baik. Kalau perlu ada guru yang kita sekolah magangkan ke provinsi lain, ke negara lain, untuk mendapatkan ilmu yang lebih sempurna diterapkan di Pekanbaru. Bapak Ibu, hari ini Muhammadiyah sudah punya perguruan tinggi yang sedang dibangun di Australia di atas lahan 10 hektar. Di Malaysia kita sudah punya perguruan tinggi juga. Insya Allah kita akan berupaya untuk memuhammadiyahkan, merambah ke dunia luar. Jadi Muhammadiyah milik umat Islam, bukan hanya milik Indonesia. Kalau masih ada yang ragu dengan pendidikan Muhammadiyah, berarti dia terlambat untuk menangkap apa yang telah dibuat Muhammadiyah. Jangan lagi ada misunderstanding tentang Muhammadiyah di luar sana. Kita sudah tunjukkan Muhammadiyah mampu berkompetisi di dunia education internasional. Mudah-mudahan SMP Muhammadiyah 1 hari ini punya 2 sekolah binaan. Cadangan bakal menjadi sekolah nomor 4 dan sekolah nomor 5 SMP Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Demikian juga halnya yang disebut tadi, ada SMK Unggul. SMK kita hari ini yang sudah berkompetisi SMK 1, SMK 2, SMK 3. Insya Allah 2-3 tahun ke depan akan lahir SMK 4 yang sudah kita siapkan gedungnya, sudah kita coba mulai mengalihkan anak-anak yang tinggal di daerah itu untuk bisa disekolahkan di sana. Jadi akan ada sekolah-sekolah unggul berikutnya. Dan kita akan rancang perguruan tinggi Muhammadiyah tambahan untuk Pekanbaru, untuk Provinsi Riau insya Allah, di mana lahan yang memungkinkan akan dirambah oleh Muhammadiyah Kota Pekanbaru. Semoga anak kita yang berangkat membawa nama baik ke perguruan selanjutnya, dan anak yang akan datang juga anak yang memang dipercayakan ke Muhammadiyah menjadikan generasi terbaik, anak bangsa yang bisa menjadi tauladan. Semoga kesuksesan ini adalah merupakan kesuksesan bersama, dan beberapa intelektual Muhammadiyah
kita akan coba akan tetap menjadi orang-orang terbaik di negeri ini, menjadi sosok guru anak bangsa. Terima kasih Pak Devi bersama Ibu Guru. Terima kasih wali murid yang telah mengamanahkan anaknya, dan kami yakin Muhammadiyah masih tetap siap mendidik anak bangsa menjadi generasi yang lebih baik di masa depan. Billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.